Merdeka bagi orang yang sedang pemulihan psikosomatis dalam perjuangan sehat sembuh dari psikosomatis adalah merdekanya ketika tidak dikendalikan oleh pikiran-pikiran comberan yang ada dalam memori kita. Ketika merdekanya orang yang sedang pemulihan psikosomatis, ketika dalam jiwanya hanya ada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya yang menyembuhkan adalah Allah, yakin seyakin-yakinnya bahwa yang menghidupkan kita adalah Allah, yang mengurus kita adalah Allah. Itulah arti merdeka bagi orang-orang yang sedang pemulihan perjuangan dalam psikosomatis. Dan merdeka bagi orang yang sedang berjuang dalam psikosomatis adalah perjuangan melawan hawa nafsu, berjuang melawan penjajahan daripada makhluk, penjajahan berharap kepada makhluk, mengandalkan obat, mengandalkan tenaga kesehatan, mengandalkan terapis, mengandalkan herbal, mengandalkan, tapi lalai kepada Allah. Disitulah kita masih dijajah jiwa kita, pikiran kita. Jangan biarkan ini hari kemerdekaan Indonesia, maka jadikan sebagai hari kemerdekaan pikiran kita, kemerdekaan jiwa kita. Arti kemerdekaan yang abadi, yang sesungguhnya adalah kemerdekaan jiwa kita. Jiwa semakin tauhid, semakin merdeka. Semakin tauhid pikiran kita, jiwa kita, lisan kita semakin merdeka. Terhindar dari rasa takut dengan mati berlebihan karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi orang yang sedang psikosomatis ataupun pemulihan adalah ketika kita terus berikhtiar maksimal, luruskan niat, memperbaiki diri, mengakui diri bahwa kita hamba, Allah adalah Sang Khalik dan Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan, semuanya hanya sebagai perantara dan kita diwajibkan ikhtiar maksimal. Kita serahkan hidup kita serahkan masa depan kita serahkan hari nanti, hari esok kepada Allah semata-mata full. Dan kita ridhokan, kita relakan masa lalu, ketakutan masa lalu yang pernah terjadi, kejadian yang menakutkan di masa lalu, kita relakan, kita ridhokan. Itu adalah ketentuan dari Allah yang terbaik buat kita. Kalau misalkan tidak terjadi kejadian yang menakutkan waktu itu, maka bisa jadi kita sedang jauh dari Allah saat ini. Bisa jadi kita gak pernah sholat malam, bisa jadi kita gak pernah dekat dengan Allah, bisa jadi kita doanya tidak pernah nangis, bisa jadi kita sedang nakal sekarang. Oleh sebab itu Allah sengaja menyayangi kita dengan membuat penyakit yang luar biasa, yaitu psikosomatis. Di mata penyakit psikosomatis ini adalah penyakit tidak berbahaya, tetapi bagi yang merasakannya seakan-akan bahaya banget. Ya, maka dari itu ridhokan yang masa lalu, lakukan dan bersyukur hari ini dengan sangat ikhlas. Kemudian serahkan hari esok kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan apa yang terjadi di tubuh kita, serahkan ke Allah, jiwa kita serahkan ke Allah. Tugas kita sebagai manusia, waktunya makan, minum, manis, air putih, air nasi, kemudian yang harus hindari dulu secara medisnya. Udah tugas kita gitu. Waktunya sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji, sehari 3-5 ayat kita baca Al-Quran, sehari kita sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad 1000 kali, boleh lebih, boleh kurang, yang penting sholawat. Dahsyat sahabat, untuk memerdekakan jiwa kita agar senantiasa semua makhluk ada di genggaman kita. Kemudian di dalam diri kita hanya yakin kepada Allah bahwa Allah bakal menyembuhkan kita dari sakit ini. Sakit ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa pasti kita akan sembuh karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Stop mencari-cari penyakit, mencari-cari info tentang penyakit, tentang tanda-tanda kematian. Stop itu. Itu comberan untuk orang yang psikosomatis. Comberan. Kita ingin sehat, maka mata kita lihat yang baik-baik, yang penuh semangat, penuh optimis tentang kekuasaan Allah, tentang
indahnya Islam, tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat, menjadi anak yang luar biasa, menjadi saudara yang luar biasa, bagaimana ekonomi kita meningkat lagi, bagaimana ekonomi keluarga meningkat lagi, bagaimana anak-anak kita semakin hari semakin baik, semakin mulia akhlaknya. Dan ingat, semakin kita fokus kepada diri kita, Allah semakin cuek kepada kita. Semakin kita mengurusin anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, Allah akan mengurus diri kita. Allah akan menolong kita. Dari dulu juga ditolong sama Allah. Dari dulu juga diurus oleh Allah diri kita. Gak pernah kita ngurusin jantung dari dulu. Tahu beres, tapi sok-sok tahu kita. Selama kejadian trauma waktu itu, kita jadi ngurusin jantung, jadi ngurusin lambung, ngurusin asam lambung. Dulu gak pernah diurusin asam lambung, baik-baik aja. Perih biasa saja, kembung biasa saja, pusing biasa saja, lemes biasa saja dulu. Kenapa? Karena memorinya, isinya itu bilang cuek, masa bodoh terserah Allah. Sekarang juga cuek, masa bodoh terserah Allah. Gitu ya. Baik sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan jiwa kita, sehat jiwa, sehat raga kita, dan jaga iman dan imun kita. Sholawat sehari 1000, sholawat sehari 1000, dalam hati sholawatnya terus biar hati kita jadi merdeka. Semakin rajin sholawat, semakin merdeka jiwa kita, semakin tauhid, semakin merdeka jiwa kita. Insya Allah. Senyum terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang merdeka, keluarga yang merdeka, bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka dimulai dari rumah tangga dan keluarga yang merdeka. Rumah tangga yang merdeka atau keluarga yang merdeka adalah dimulai dari pribadi kita yang merdeka. Dan pribadi yang merdeka adalah pribadi yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya menggantungkan harapan, yang hanya takut kepada Allah, yang hanya cinta kepada Allah, yang tidak memiliki jajahan oleh makhluk, yang tidak memiliki ketakutan oleh makhluk, yang tidak memiliki hutang-hutang, angsuran-angsuran, yang tidak mencintai kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pribadi yang merdeka adalah pribadi yang hanya ada dalam dirinya, jiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam jiwa kita masih bergelimang dengan cinta kepada makhluk, berharap cinta makhluk, berharap kepada dan bergantung kepada makhluk, maka disitulah kita masih belum merdeka, alias kita masih terjajah. Semakin kita bertauhid, maka artinya makin merdeka diri kita. Semakin kita hanya menggantungkan kepada Allah, maka semakin merdeka diri kita. Maka mari kita sama-sama mulai dari diri kita, dari memerdekakan jiwa kita dari cengkraman dunia ini, dan kita buat dunia ini jadi genggaman kita. Jangan biarkan jiwa kita diisi dengan dunia, cukup Allah saja di dalam hati kita. Maka disitulah kita akan merasakan nikmatnya kehidupan, karena hanya orang yang merdeka yang bisa menikmati kehidupan. Hanya keluarga yang merdeka yang menikmati kehidupan. Siapa keluarga yang merdeka itu? Yang keluarga yang tidak dirubah-rubah oleh perkataan negatif dari orang lain, dari tetangga, yang hanya menebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itulah adalah keluarga yang merdeka. Dan keluarga yang merdeka adalah yang selalu menggantungkan hidup dan matinya, rizkinya, serta siang malamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja semata, bukan kepada siapa-siapa, bukan sama siapa-siapa, bukan kepada makhluk, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika keluarga kita sudah merdeka,
kemudian dengan terus menundukkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunianya ada di tangan kita, Allah ada di hati kita dan Rasulnya, akhirat di dalam hati kita, surga di dalam hati kita. Maka kita akan menjadi pribadi dan bangsa yang betul-betul merdeka. Bangsa yang betul-betul merdeka. Bangsa yang betul-betul merdeka adalah bangsa yang betul-betul taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikendalikan oleh bangsa lain. Kemudian bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak dikejar-kejar dengan apapun oleh bangsa lain, oleh hutangnya dan lain sebagainya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengucurkan pada batin kita ketenangan, kepada keluarga kita ketenangan, kepada bangsa kita ketentraman, kemudian kesejahteraan. Dan kita ingin sekali merasakan seperti itu. Insya Allah kita bersama-sama mulai dari sekarang merdeka. Sudah 75 tahun Indonesia, tapi diri kita tanya, sudahkah diri kita merdeka? Sudah keluarga kita merdeka? Sudahkah bangsa kita merdeka? Kalau belum, yuk kita hari ini mulai. Insya Allah bisa.